nama saya Krismawati Halawa. Saya dari kelas 5 BM 1R jurusan Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan apa sih perbedaan antara online shop, e-commerce, dan marketplace. Yang pertama sih itu online shop. Online shop adalah toko digital berupa website, aplikasi, atau platform lain di internet yang memungkinkan bisnis atau individu menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen. Pada online shop, konsumen dapat menelusuri katalog produk, memasukkan produk ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran tanpa harus berkunjung ke toko fisik. Interaksi yang terjadi sangat langsung antara penjual dan pembeli umumnya dalam model bisnis to consumer B2C atau business to business B2B. Fitur utama pada online shop yaitu 1. Daftar produk dengan deskripsi, gambar, dan harga. Kedua, keranjang belanja atau shopping cart untuk memilih produk. Ketiga, proses checkout secara online. Keempat, opsi pembayaran digital atau transfer, dompet digital, kartu kredit, dan lain sebagainya. Yang kelima, akun pelanggan untuk memantau pesanan dan riwayat pembelian. Contoh dari online shop yaitu www.mataharimall.com. Adalah contoh online shop yang dimiliki oleh Matahari Department Store di Indonesia. Matahari Mall memberikan pengalaman belanja online yang mirip dengan toko fisik. Pelanggan bisa memilih produk fashion, elektronik, kecantikan, bahkan kebutuhan rumah tangga. Konsumen dapat membuat akun pengguna, memasukkan barang ke keranjang belanja, memilih metode pengiriman, serta membayar memakai kartu kredit, transfer bank, hingga dompet digital. Yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce atau disebut dengan electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, terutama internet. E-commerce melingkupi seluruh transaksi dagang yang dilakukan secara online, baik yang dilakukan oleh individu, pelaku bisnis, maupun pemerintah. E-commerce bukan hanya terbatas pada situs belanja atau online shop, tetapi juga termasuk sistem pembayaran online, pengelolaan inventaris, pemasaran digital, logistik, dan berbagai bentuk transaksi digital lain. Kategori dari e-commerce yang pertama business to business atau B2B, transaksi antar perusahaan. Yang kedua business to consumer atau B2C, transaksi dari perusahaan ke konsumen seperti online shop. Yang ketiga consumer to consumer atau C2C, transaksi antar individu misal di marketplace. Yang keempat consumer to business C2B atau individu menjual jasa atau produk ke perusahaan atau misal desain logo di platform freelance. Contoh dari e-commerce yaitu Amazon.com adalah salah satu contoh e-commerce terbesar di dunia. Amazon tidak sekedar menjadi toko online, ia juga mengelola ribuan supplier, transaksi, sistem pembayaran otomatis, gudang distribusi, pengiriman barang internasional, dan layanan after sales. Dalam satu platform, Amazon menyediakan berbagai kategori produk, fitur langganan atau Prime, kemudahan pembayaran digital, pengelolaan logistik, hingga marketplace tempat pihak ketiga bisa membuka toko virtual. Dengan kata lain, Amazon menangani seluruh ekosistem transaksi elektronik dari pemasaran, penjualan, pembayaran, hingga pengiriman. Yang ketiga, marketplace. Marketplace adalah platform digital yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli secara online. Marketplace berfungsi sebagai pasar virtual di mana banyak penjual dari berbagai merek bisa menawarkan barang atau jasanya dalam satu situs atau aplikasi. Sedangkan pembeli bebas memilih dan membandingkan produk dari berbagai penjual. Marketplace bertindak sebagai pihak ketiga atau intermediari yang memfasilitasi proses listing produk, pembayaran, dan kadang juga pengiriman barang. Ciri khas dari marketplace yang pertama yaitu ribuan hingga jutaan penjual dapat membuka toko atau listing produk secara gratis maupun berbayar. Yang kedua, beraneka ragam produk dan kategori dari banyak merek tersedia dalam satu platform. Yang ketiga, sistem pembayaran terpusat dan terintegrasi. Yang keempat, marketplace memberikan sistem rating, review, dan perlindungan pada pembeli. Contoh dari marketplace yaitu Tokopedia dan Shopee di Indonesia adalah marketplace yang populer. Di sini, jutaan pengguna dari seluruh Indonesia bisa membuka toko online sendiri, memasarkan produk, menerima pesanan, serta mengelola pengiriman dan pembayaran melalui sistem yang disediakan oleh Tokopedia atau Shopee. Fitur-fitur seperti pencarian produk, kategori komplit, program diskon massal,
flash sale, pembayaran digital, membuat transaksi di marketplace sangat efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dari aspek biaya, tingkat kesulitan, pembuatan, jenis barang, promosi, persaingan, jumlah penjualan, kepercayaan konsumen, kesetiaan konsumen, dan data. Yang pertama yaitu biaya. Pada online shop, umumnya gratis jika menggunakan media sosial, namun akan keluar biaya jika memanfaatkan fitur iklan berbayar seperti Facebook atau Instagram. Yang kedua, yaitu e-commerce atau web sendiri. Ada biaya awal atau domain hosting pengembangan. Investasi ini bersifat jangka panjang. Yang ketiga, yaitu marketplace. Gratis untuk mendaftar dan mulai berjualan, namun ada potongan dan fitur promosi premium yang berbayar. Kedua yaitu perbedaan tingkat kesulitan pembuatan. Pada online shop, itu cukup mudah, cukup buat akun di media sosial, perlu strategi konten agar menarik. Yang kedua e-commerce, pembuatan web relatif mudah jika paham teknis, tapi butuh pengetahuan sosial SEO, maintenance, keamanan, dan sebagainya. Yang ketiga marketplace, aplikasi termudah, hanya daftar akun, upload produk, langsung bisa jualan. Yang ketiga yaitu jenis barang. Pada online shop, aplikasi yang bebas, biasanya produk skala kecil sesuai dengan personal branding. Yang kedua e-commerce, cocok untuk brand sendiri, eksklusif, barang branded atau produk kategori khusus. Yang ketiga marketplace, sangat luas, dari barang kebutuhan sehari-hari, elektronik, fashion, jasa, hingga produk unik. Yang keempat yaitu promosi. Pada online shop, mengandalkan konten organik atau media sosial dan bisa optimalkan iklan sendiri. Selanjutnya e-commerce, promosi sangat fleksibel dan dikendalikan penuh pemilik seperti CEO, Google, email marketing, dan konten blog. Selanjutnya marketplace, ada fitur promosi internal bawaan, aturan promosi. Yang kelima yaitu persaingan. Pada online shop, cukup ketat antara akun bisnis di media sosial tergantung followers dan engagement. Selanjutnya e-commerce, persaingan utama adalah di hasil pencarian Google atau SEO atau niche produk tertentu. Tidak harus perang harga seperti marketplace. Selanjutnya marketplace, persaingan sangat ketat, banyak penjual menawarkan produk serupa atau perang harga, rating, review, jadi penentu pembelian. Keenam yaitu jumlah penjualan. Online shop, skala kecil, volume penjualan terbatas pada jaringan pribadi atau followers. Selanjutnya e-commerce, jumlah penjualan bisa besar tapi butuh effort, promosi, dan brand. Keuntungan per transaksi lebih tinggi karena biaya lebih sedikit. Selanjutnya yaitu marketplace, volume penjualan umumnya lebih tinggi karena traffic besar, namun margin lebih tipis akibat persaingan komunikasi. Yang ketujuh yaitu kepercayaan konsumen. Online shop, konsumen cenderung lebih selektif, melihat reputasi akun, testimonial, dan followers. Yang selanjutnya e-commerce, jika brand atau website terkenal, tingkat kepercayaan tinggi. Pengelolaan branding sangat berpengaruh. Yang selanjutnya marketplace, tingkat kepercayaan relatif tinggi sebab ada perlindungan, pembeli, sistem rating dan ulasan, dan pihak ketiga sebagai penengah. Yang kedelapan yaitu kesetiaan konsumen. Pada online shop, tingkat kesetiaan konsumen itu rendah karena konsumen mudah pindah jika ada toko lain lebih menarik atau harga lebih baik. Yang kedua yaitu e-commerce. Di sini lebih mudah membangun loyalitas karena customer hanya berinteraksi dengan brand itu saja atau dengan program loyalitas, newsletter, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu marketplace. Loyalitas cenderung ke platform, bukan ke toko atau brand, karena pembeli bisa dengan mudah pindah ke penjual lain di platform, sama jika harga atau review lebih baik. Yang kesembilan yaitu data. Pada online shop, data terbatas sesuai fitur media sosial, cukup berguna untuk analisa followers atau engagement. Selanjutnya yaitu e-commerce. Data sangat komprehensif, dapat memanfaatkan tools analytics atau Google Analytics, Behavior Analytics, dan lain sebagainya untuk mengenali demografi, perilaku, retensi pelanggan. Selanjutnya yaitu marketplace. Data analitik terbatas pada laporan atau internal marketplace. Penjual tidak mendapat akses penuh ke detail pelanggan atau data dipegang oleh marketplace. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu, secara keseluruhan, online shop, e-commerce, dan marketplace adalah 3 konsep yang saling berkaitan dalam dunia perdagangan digital, tetapi memiliki perbedaan karakteristik dan lingkup yang cukup jelas.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa online shop lebih bersifat individual dan dapat dikelola secara langsung oleh pemiliknya. Marketplace adalah wadah yang memfasilitasi banyak penjual sekaligus dengan dukungan sistem yang terpusat. Sedangkan e-commerce adalah istilah umum yang menangani berbagai bentuk perdagangan online termasuk online shop dan marketplace. Perbedaan utama terletak pada skala operasional, tingkat pengelolaan, dan model bisnisnya. Meskipun berbeda, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, memudahkan proses transaksi, dan meningkatkan peluang penjualan di era modern. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Maaf jika presentasi tidak sempurna, karena yang sempurna hanya kita dulu yang pernah bersama. Sekian dari saya Krismawati, mohon undur diri. Terima kasih.